Tetapi juga di sini sudah ada pengusaha di bidang kosmetik, Dr. Ekles. Tadi disampaikan dok, kalau misalnya cuan di tahun ini dok. Tapi sebelum masuk ke sana, dokter, di tahun 2024 bisnis kosmetik sebenarnya mengalirnya seperti apa? Baguskah? Oke, Mas Elia, memang industri beauty saya sendiri pelaku bisnis, background saya Ekles Group. Itu antara lain ada bisnis klinik kecantikan maupun skincare. Dan bersyukur alhamdulillah grow-nya bagus banget. Bagus banget apalagi after pandemi. Kayaknya setelah pandemi apalagi di skincare ya. Itu sudah menjadi salah satu lifestyle mungkin ya. Salah satu kebutuhan apalagi kan waktu mungkin Covid orang sering lihat cermin, sering lihat kaca. Akhirnya skincare tuh semakin menjamur. Setuju ya? Nah, akhirnya di tahun 2024 sangat-sangat meningkat. Apalagi di 3 bulan 4 bulan terakhir ini di tengah apa ya? Gejolak ekonomi gejolak ya, kita nggak bisa, pokoknya kita positif word ya sekarang ya, di tengah gejolak semakin meningkat malahan dan memang ini kalau saya lihat sih di habit orang di perkotaan, apalagi yang tinggal semakin kota besar, semakin demand terhadap treatment ataupun skincare gitu. Pokoknya semua yang baik-baik diaminkan ya Pak ya. Tapi kalau kita berkaca pada tahun ini, kalau disampaikan tadi cuan begitu, kira-kira sudah ada persiapan kah dari Dr. Ekles sendiri dalam bisnis kosmetiknya di tahun 2025 seperti apa dok? Benar, jadi memang sudah mendapat booster nih, karena ternyata bisnis kecantikan works ya di tahun 2025. Cuma memang dari saya pribadi sih yang paling penting adalah dalam tim adalah ketekunan dan kerajinan ya yang paling penting. Karena dari kita CEO ini cocok ini yang penting itu sebagai motivasi, tapi plusnya harus ada kerajinan ketekunan. Itu pun yang saya selalu briefing dengan tim juga bahwa kita memang sudah ada program jangka pendek, jangka panjang 2025 gitu untuk bisnis skincare ataupun bisnis klinik. Dan plusnya ditambahin dengan booster, ternyata di tahun ular api ini salah satu yang good newsnya meningkat adalah bisnis kecantikan. Wah itu menjadi juga angin segar bagi kami. Gitu. Jadi motivasi lah. Semakin senyumnya semakin merona ya ini ya. Merona senyumnya Dr. Ekles dan juga pengusaha bisnis kecantikan di luar sana. Tapi saya mau lihat dari generalnya nih Bu Afi. Kalau kita melihat bahwa bisnis itu kan luas sekali. Kalau tadi disampaikan ada logam dan juga tanah yang bertolak belakang dengan kayu begitu. Anda melihatnya seperti apa untuk saya setuju ya, karena kalau lihat tahun 2025 ini memang soal perumahan memang belum terjadi perubahan yang signifikan dari sisi demand ya. Tapi untuk rumah bersubsidi memang kan 3 juta rumah sebagai programnya Pak Prabowo itu bagi orang yang belum punya rumah. Berarti itu adalah yang 500 juta ke bawah ya, itu memang demandnya besar ya. Tapi untuk yang menengah atas itu sekarang sudah oversupply. Jadi itu memang kemungkinan memang bisa terjadi ya. Nah untuk logam memang kalau kita lihat keinginan pemerintah kan hilirisasi. Tetapi kalau kita lihat dengan kondisi makro di luar, kondisi suku bunga lagi tinggi, ya orang lebih pilih udah nggak usah investasi dulu, kita taruh aja uang di pasar uang, tapi investasi nanti dulu gitu. Makanya tadi dikatakan untuk logam memang walaupun keinginan kita tinggi, tetapi untuk investasi itu rasanya untuk jangka pendek ini belum terjadi ya. Karena satu adalah masalah polisinya sendiri ya, yang kedua adalah demand dunia juga sekarang sedang turun. Dan bahkan dunia sekarang sedang melakukan proteksi ya. Amerika kita tahu kemarin Trump sudah mengatakan bahwa akan kena biaya masuk yang tinggi. Cina juga sekarang juga akan proteksi. Jadi dengan proteksi ini memang kita juga akan masih harus bernegosiasi soal demand dunia gitu. Jadi otomatis akan terjadi slowdown terhadap investasi khususnya di logam gitu. Nah, nanti kita akan lanjutkan dan juga dalami lagi Bu. Khususnya kita akan bahas mengenai makronya seperti apa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih di Indonesia Business Forum, kita lanjutkan diskusi kita yang sangat menarik pada malam hari ini Bu Afi. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai demand begitu, permintaan internasional.
Tapi bagaimana kemudian Kadin ini mempersiapkan dan juga mendorong bisnis-bisnis yang dirasa akan mengalami penurunan di tahun ini? Oke, Kadin masih melihat bahwa demand domestik itu masih bagus. Jadi lebih fokus pada satu demand domestik ya. Tapi kedua tetap sekarang ikut dengan World Economic Forum itu sebenarnya ikut negosiasi dengan presiden dengan pengusaha-pengusaha yang ada di luar. Nah, oleh karena itu mereka tetap melakukan hal-hal yang positif untuk investasi. Tapi pada kenyataannya kan kita harus menunggu waktunya di mana satu Trump banyak kebijakan baru yang pasti itu akan berdampak kepada pengusaha seluruh dunia gitu. Sehingga pasti saat ini adalah strategi-strategi baru yang harus dilakukan oleh Kadin juga untuk mensiasati ya kan. Karena apa, momentum Trump ini bisa kita manfaatkan juga sebagai kepanjangan tangan. Kalau dengan Cina dia kenakan yang tinggi harusnya bisa lewat kita gitu ya. Nah, itu harus kita manfaatkan. Oleh karena itu memang strategi baru harus dilakukan juga oleh para pengusaha kita agar kita tidak terlewat dengan situasi yang berubah setiap saat ya. Karena sekarang ini beda dengan dulu. Kalau dulu itu segala sesuatu yang kita lakukan sekali jangka panjang. Kalau sekarang ini berubahnya begitu cepat, maka pengusaha kita juga tuntutannya sangat tinggi untuk berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Gitu. Oke, harus mudah beradaptasi begitu intinya Bu Setuju ya, dengan sekali. kondisi global yang penuh dengan gejolak. Pak Tom, oke, kalau pada hari ini Anda sebagai influencer bisnis pasti banyak sekali klien Anda yang mungkin masih percaya dengan Feng Shui. Dari 100% ada berapa banyak sih Pak? Kemungkinan ada 99%. 99%. Kenapa dan bagaimana menghadapinya? Ya, 99. Jadi gini, bisnis itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak pasti. Oke. Ya, bisa kita sudah mempersiapkan bisnis plan, sudah melakukan perencanaan segala sesuatunya sudah matang, begitu keluar ternyata gagal. Datanglah ahli Feng Shui, bilang pintunya salah. Jadi mereka merasa bahwa bisnis itu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau saya bisa bagi, ada 3 tipe pengusaha. Ada tipe saintis, ada yang pragmatis, dan juga yang spiritualis. Nah, si saintis ini dia menggunakan Feng Shui berdasarkan data. Karena mengikuti sainsnya, tata letaknya, kemudian harus logis, ya harus sesuatu yang bersifat ada ukuran-ukurannya. Dan kalau mereka anggap cocok, mereka akan ikutin. Nah, pragmatis adalah orang-orang yang baca Feng Shui, lalu kemudian melihat peluangnya ada di mana. Yang pragmatis ini akan melihat, oh nanti bisnis skincare bagus, nanti masuk tuh bisnis skincare. Atau bisnis pariwisata akan bagus, masuk juga bisnis pariwisata. Ini mereka-mereka yang menggunakan Feng Shui sebagai alat untuk mencari peluang. Tapi yang ketiga adalah spiritualis. Nah, mereka yang mencari alignment, mencari keselarasan. Oh, saya sionya apa? Harus melakukan apa? Kalau saya ciong, saya harus melakukan apa? Kalau saya lagi cuan, saya harus melakukan apa? Jadi mereka memiliki cara-caranya sendiri dan memanfaatkan Feng Shui sebagai alat untuk membangun bisnis mereka secara lebih efektif lagi. Oke, tapi saran apa yang kemudian Anda sampaikan kepada para klien di tahun 2025 ini khususnya yang logam dan juga tanah tadi? Nah, ini menarik. Karena 2025 sebetulnya pola-polanya sudah terbaca sejak 2024-2023. Contohnya, saya nggak tahu nanti harus dikonfirm dengan ahli Feng Shui, tapi saya melihat bahwa teknologi, kemudian digitalisasi, perilaku konsumen yang berubah, kemudian pariwisata, entertainment, itu adalah bisnis-bisnis yang growing, itu bisnis-bisnis yang booming. Apakah confirm? Nanti dicek sama ahli Feng Shui ya, Pak Gunadi. Lalu kemudian yang kedua adalah 2025 adalah tahun transformasi. Setelah kita dimanjakan oleh pandemi bukannya krisis, malah banyak pengusaha yang booming sekali. Dimanjakan, mereka merasa bahwa oh saya hebat, oh saya luar biasa, padahal bukan. Itu karena pola masyarakatnya tiba-tiba berubah, mereka duitnya banyak tersimpan, mereka bisa spending untuk sepeda yang mahal, mobil yang alat-alat olahraga yang mahal, lalu kemudian selesai. 2023 adalah the real issue-nya. 2024 udah habis. Nah, 2025 pertanyaannya adalah mau nggak adaptasi? Nah, kalau mau adaptasi 2025 pasti akan dapat peluang-peluang yang banyak. Oke.